Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah, hari ini kita akan melanjutkan kembali mempelajari kitab Sahih Adabul Mufrad karya Syekh atau Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, dan kita sudah sampai di halaman 419. Silahkan dibuka yang punya buku hitam, boleh dibuka halaman 419. Tengok kanan kiri, barangkali ada jamaah yang belum punya, diajak ya bersama-sama untuk melihat kitab Sahih Adabul Mufrad. Sudah? Baik. Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Sahih Adabul Mufrad dengan nomor hadis 699, beliau menyebutkan dari Abdullah ibnu Mughaffal Al-Muzanni. Coba saya mau tanya, nama Abdullah ibnu Mughaffal, apakah nama ini sudah pernah teman-teman dengar sebelumnya? Belum pernah ya. Biasanya dengarnya nama siapa? Bu Sumana, Abu Hurairah gitu ya. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, itu yang bisa kita dengar. Dan Abdullah ibnu Mughaffal ini termasuk sahabi, termasuk sahabatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Mughaffal Al-Muzanni. Bahkan beliau ini teman-teman, ibu-ibu, termasuk di antara sahabat yang ikut dalam Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan itu adalah sebuah bai'at yang dilakukan oleh para sahabat bertempat di Hudaybiyah. Kenapa disebut dengan Bai'atur Ridwan atau Bai'atus Syajarah? Karena bai'at ini dilakukan di bawah pohon. Teman-teman, kalau teman-teman umroh nanti sebelum ke Jeddah, biasanya ada tempat namanya Hudaybiyah. Kalau mutawifnya bagus, maka itu adalah rizki dari Allah. Mutawif yang bagus itu yang seperti apa? Misalnya, tidaklah melewati suatu tempat kecuali akan ditunjukkan. Ini tempat ini tempat ini tempat ini. Dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua mutawif itu berinisiatif menerangkan kepada jamaah. Nah, teman-teman kalau sebelum umroh atau sebelum haji berdoa sama Allah, ya Allah berikanlah hamba mutawif yang bagus, pembimbing yang bagus. Karena nanti kalau Allah beri mutawif yang bagus, pembimbing yang bagus, di sana bukan hanya kita mendapatkan rutinitas ibadah umroh saja, tapi kita mendapatkan ilmu. Ya, dan ini juga penting. Di sana ada teman-teman, sebelum ke kota Mekah itu ada sebuah tempat namanya Hudaybiyah. Jadi dari arah kota Madinah sebelum ke kota Mekah akan ditemukan sebuah tempat yang bernama Hudaybiyah. Nah, di sanalah para sahabat ridwanullahi alaihim bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengadakan sebuah perdamaian, perjanjian damai yang dinamakan dengan Bai'atur Ridwan. Nah, salah satu yang mengikuti Bai'atur Ridwan ini adalah Abdullah ibnu Mughaffal. Beliau, teman-teman, termasuk juga sahabat yang bersemangat untuk mengikuti segala peperangan yang dipimpin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau tuh nggak pernah absen kecuali dalam perang Tabuk.
Abdullah bin Mughaffal ini, kalau ada peperangan pasti beliau ikut. Dan beginilah sikap para sahabat ridwanullahi alaihim. Kenapa? Karena umat Islam itu sejatinya tidak akan takut yang namanya kematian. Beda sama orang-orang kafir. Orang-orang kafir, mereka kalau diajak perang tuh aslinya nggak mau. Karena mereka pengen tetap tinggal di dunia. Mereka takut dengan kematian. Karena mereka tahu bahwa kalau mereka meninggal dunia, maka harta yang selama ini mereka cari nggak akan dibawa. Jadi beruntunglah, berbahagialah ketika Allah menjadikan kita sebagai seorang muslim. Karena memang orang-orang beriman yang dicari adalah kesyahidan. Yang dicari adalah ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita mengimani teman-teman, orang yang meninggal syahid itu sejatinya ia akan diberikan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat secara zahirnya saja dia meninggal. Padahal sejatinya setelah meninggal dunia dia akan tetap hidup, diberi rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman pernah nggak menemukan jasad orang yang syahid? Biasanya rata-rata ketika meninggal dunia itu rona mukanya tersenyum atau cemberut? Tersenyum. Karena mereka tahu akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada dunia yang mereka tinggali. Orang-orang beriman itu ketika tahu bahwa dunia ini tempat yang melelahkan, dunia ini tempat berbagai macam ujian, maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepadanya sebuah tempat di dalam surga, maka ia pun bersyukur kepada Allah dan berbahagia. Begitulah para sahabat ketika mereka menyongsong kesyahidan untuk mereka raih. Jadi Abdullah ibnu Mughaffal, beliau selalu ikut ya peperangan kemana Rasulullah SAW ikut berperang, beliau selalu ikut. Dan Masya Allah ya teman-teman, kalau semua orang Islam itu mereka semangat membela agamanya Allah, ya, maka saya kira Allah akan memberikan kepada umat Islam ini kemenangan. Masalahnya terkadang hari ini kita diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebuah penyakit yang bernama waham. Apa itu waham? Waham itu cinta kepada dunia dan takut dengan kematian. Banyak di antara kaum muslimin yang sudah dilanda dengan penyakit waham ini. Seakan-akan dunia yang mereka tempati ini akan mereka jalani selamanya. Padahal sikap kita sebagai orang beriman harus yakin bahwa kematian pasti akan datang dan kita tidak akan pernah tahu kapan dan di mana Allah mencabut nyawa kita. Abdullah ibnu Mughaffal, beliau izin untuk tidak mengikuti perang Tabuk. Kenapa teman-teman? Apakah karena Abdullah ibnu Mughaffal bermalas-malasan sehingga tidak mengikuti perang Tabuk? Ternyata alasan utamanya adalah karena daerah Tabuk itu daerah yang cukup jauh. Saya tadi berbincang dengan suami di dalam mobil. Saya bilang, kira-kira kalau dari Madinah tuh berapa jam suamiku? Kata beliau, Tabuk itu lebih dekat dengan Yordan. Dengan Yordan, bayangkan. Kalau naik bis aja bisa sampai 5 hari. Bagaimana dengan naik unta berhari-hari? Maka banyak ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan para sahabat untuk mengikuti perang Tabuk. Perang Tabuk itu perangnya kaum muslimin dengan orang Romawi. Sudah perjalanannya jauh, musuhnya orang Romawi. Kan dulu terkenal tuh orang Romawi itu orang-orang yang memiliki persenjataan lengkap. Jadi memang mereka itu benar-benar dilatih tentaranya untuk berperang. Kaum muslimin kalau bukan karena pertolongan Allah, maka dalam perang Tabuk itu kalah. Kalau dipikir secara logika, banyak peperangan-peperangan yang dulu mereka mengatakan bahwa ini akan kalah, ternyata menang. Siapa yang memenangkan? Allah. Allah turunkan tentara-tentaranya yang berupa malaikat untuk menolong kaum muslimin. Apa di antara yang dimenangkan oleh Allah dalam peperangan apa? Dalam peperangan Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah. Dalam peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk ini juga peperangan yang
awalnya kaum muslimin memprediksi akan kalah. Tapi ternyata Allah itu zat yang maha tahu ikhtiar usahanya hamba-hambanya. Jadi teman-teman, kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, maka serahkan kepada Allah. Hasilnya Allah yang mengatur. Allah akan memberikan yang terbaik. Di perang Tabuk itu, di antara para sahabat yang tidak memiliki kendaraan yang cukup untuk pergi ke Tabuk, mereka meminta izin, beruzur kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami tidak bisa berangkat karena nggak punya perbekalan. Mereka sedih, nangis. Termasuk Abdullah ibnu Mughaffal nangis, ya sedih karena nggak bisa ikut gitu. Masya Allah ya. Lihat bagaimana mereka itu benar-benar merasakan kesedihan kalau nggak bisa ikut perang. Sampai akhirnya Allah menurunkan sebuah ayat yang menyatakan bahwa tidak mengapa bagi para sahabat yang dia memang benar-benar tidak punya bekal untuk bisa ikut ke perang Tabuk, maka dia tidak berdosa. Abdullah ibnu Mughaffal mulai senang. Alhamdulillah, berarti udzur saya ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abdullah ibnu Mughaffal, teman-teman, beliau termasuk seorang yang totalitas dalam membela agamanya Allah. Buktinya apa? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia, maka beliau pun tetap membela agamanya Allah. Masih ingat peperangan yang terjadi di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Ada yang masih ingat peperangan melawan siapa? Ibu-ibu? Peperangan melawan orang-orang yang murtad. Jadi dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup dan banyak orang berbondong-bondong masuk Islam, ya, maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, orang-orang yang imannya belum kuat mereka mulai murtad. Ya. Mereka mengira bahwa Rasul itu nggak pernah mati, Rasul itu nggak pernah wafat. Padahal yang namanya Rasul di mana-mana utusan Allah itu sama dengan manusia. Makan dan minum, pergi ke pasar, ya menikah, sama persis. Dan akan mengalami yang namanya kematian. Dan pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau menjadi seorang khalifah, maka banyak di antara orang-orang yang baru masuk Islam mulai murtad kembali. Disitulah Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, mari kita perangi orang-orang yang murtad. Dan Abu Bakar itu Masya Allah ya, ujiannya berat. Ujiannya berat ketika beliau menjadi seorang khalifah. Dan Abu Bakar tidak pernah meminta untuk dicalonkan menjadi khalifah, enggak pernah. Bahkan ketika kaum muslimin memilih Abu Bakar menjadi seorang khalifah, Abu Bakar menangis. Abu Bakar tahu bahwa ini adalah amanah yang sangat berat. Itulah orang-orang pemimpin-pemimpin yang bagus. Pemimpin-pemimpin yang tidak pernah mengajukan dirinya, tapi justru dipilih oleh rakyatnya. Nah, Abdullah ibnu Mughaffal termasuk orang yang ikut dalam barisan memerangi kaum murtad. Ya, Masya Allah. Begitu pula ketika di zamannya Umar bin Khattab. Jadi usianya Abdullah ibnu Mughaffal itu cukup panjang. Karena beliau meninggal tahun 60 Hijriah. Bayangkan, berarti berapa tahun setelah Rasulullah wafat? Rasulullah wafat di tahun 11 Hijriah ya jamaah. 60 dikurangi 11 berapa? 49. Abdullah ibnu Mughaffal baru wafat setelah Rasulullah wafat, kurang lebih 49 tahun setelah beliau wafat, setelah Rasulullah wafat. Nah, ketika di zamannya Umar bin Khattab, ini sedikit ya saya ceritakan karena jarang kita mendengar kisah Abdullah ibnu Mughaffal. Di zamannya Umar bin Khattab ya jamaah, Abdullah ibnu Mughaffal itu seorang yang termasuk dikirim oleh Umar bin Khattab untuk mengajarkan ilmu agama ke Basrah. Ya. Dan teman-teman tahu Abdullah ibnu Mughaffal itu adalah seorang yang siap ditempatkan di mana saja. Ketika kaum muslimin membutuhkan para mujahid, maka beliau siap untuk berperang. Ketika kaum muslimin membutuhkan seorang dai, maka beliau pun siap untuk terjun dalam berdakwah. Ya, beliau selama di Basrah mengajar kaum muslimin, mengenalkan tentang ilmu agama.
Maka dari itu Abdullah ibnu Mughaffal ini termasuk muhaddis, termasuk orang-orang yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Karena memang ketika beliau berada di kota Madinah, beliau juga termasuk yang duduk di majlisnya Rasulullah SAW. Jadi di antara yang bisa kita lakukan teman-teman kalau kita punya ilmu, di antaranya adalah menyebarkan. Dan menyebarkan ilmu itu adalah sesuatu yang mulia. Allah suka, Allah cinta dengan orang-orang yang menyebarkan kebaikan. Dan ketika kita mengajar, ketahuilah bahwa sesungguhnya kita sedang menyebarkan agama Islam yang mulia. Para ulama sekelas Imam Syafi'i, sekelas Imam Ahmad, sekelas Imam Malik, sekelas Abu Hanifah, mereka lebih menyukai untuk belajar daripada sholat semalam suntuk. Dan mereka berkata, kalau saya sholat semalam suntuk maka manfaatnya untuk diri saya saja. Tapi kalau saya belajar dan mengajar, maka manfaatnya akan dirasakan oleh banyak orang. Mereka paham, mereka harus punya usia kedua. Ya, jadi teman-teman harus ada nih dalam diri kita itu sebuah cita-cita. Besok saya mau jadi guru. Besok saya mau jadi pengajar. Dan menjadi guru nggak harus di pemerintahan, ya nggak harus formal. Kita bisa membuka halaqah, membuka majelis ilmu kalau memang teman-teman sudah mumpuni ilmunya. Boleh, silahkan. Sebarkanlah ilmu Allah ini ya dimanapun teman-teman berada. Atau kalau punya kesempatan berdakwah ke luar pulau, berdakwahlah ke sana. Ya. Di luar pulau, semacam di Kalimantan Barat, di Papua, itu sangat-sangat membutuhkan banyak sekali pengajar, terutama yang menyebarkan ilmu agama ini. Ya. Dan Abdullah ibnu Mughaffal, beliau termasuk orang yang dikirim ke Basrah. Basrah itu jauh teman-teman. Dan beliau siap meninggalkan kota Madinah untuk bisa menyebarkan agama yang mulia ini. Bayangkan, kalau Abdullah ibnu Mughaffal tidak menjalankan perintahnya Khalifah Umar, maka beliau akan tetap tinggal di kota Madinah. Siapa yang gak cinta dengan Madinah? Semua suka Madinah. Tapi karena tugas yang mulia ini harus beliau lakukan, maka beliau mengalah untuk tinggal di Basrah. Sampai akhirnya beliau tinggal di Basrah sampai di zaman pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, ya, ketika beliau menjadi seorang khalifah, Abdullah bin Mughaffal juga masih di Basrah. Dan beliau membangun rumah kecil di dekat masjid, ya, dengan tujuan agar lebih dekat untuk mengajar. Jadi beliau wakafkan sisa-sisa usia beliau untuk mengajar di masjid yang dinamakan dengan Masjid Jami', masjid besar di Basrah, sampai Allah mewafatkan Abdullah ibnu Mughaffal dalam keadaan beliau ya berada di Basrah. Dan beliau meninggal dunia, wafat di dalam waktu 60 Hijriah. Beliau meninggal dunia 60 Hijriah. Ya, Masya Allah. Berarti 60 Hijriah, usianya 49. Beliau lahir kemarin saya baca di kitab sirah itu, beliau lahir Abdullah ibnu Mughaffal 2 tahun sebelum Rasulullah SAW berhijrah. Masya Allah. Jadi cukup lama ya, Masya Allah. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala mengatur segala apa yang Allah kehendaki. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Abdullah ibnu Mughaffal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya. Baik. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, hari ini kita akan belajar tentang adab kepada binatang. Ya, berbuat baik kepada binatang. Disebutkan oleh Abdullah ibnu Mughaffal, beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita anil hadf. Ya, al-kha. Lihat, di dalam bahasa Arab itu satu titik sudah merubah makna. Jadi pastikan kha atau ha. Karena satu titik saja itu sudah maknanya sudah beda. Misal, apa ibu-ibu misalnya, ibu baca surah Al-Fatihah misalnya apa? Iyyaka na'budu. Nunnya diganti ya iyyaka ya'budu. Itu udah beda makna. Insyaallah, dan bisa merubah semua arti dalam satu ayat itu. Maka al-kha dan ha dalam bahasa Arab sudah berbeda. Baik.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya untuk melempar, dan yang dimaksud dengan khadab di sini adalah melempar dengan batu atau kerikil. Ya, kapan dilarang melempar? Ketika berburu. Jadi ketika ada hewan atau ketika misalnya menemukan binatang, maka kita nggak boleh yang namanya melempar. Kenapa? Ilahnya di mana? Kenapa kita dilarang untuk melempar dengan batu kerikil ataupun dengan batu yang sekiranya tidak menewaskan? Innahu la yaqtulus shayd. Kata Rasulullah, sesungguhnya melempar itu tidak membuat binatang tersebut akhirnya terbunuh. Bahkan terkadang kata Rasulullah SAW, wala yunkinul adu, dan tidak melukai musuh. Wa innahu yabqa'ul ain wa yaksirus sin. Tapi melempar dengan batu kerikil itu justru akan mengeluarkan mata dan menghancurkan gigi. Begini teman-teman, kalau ada orang mau niat untuk berperang, ya, baik itu berperang melawan musuh Allah, ya, ataupun ada orang yang ingin niat berburu, maka pastikan berburunya bukan menggunakan batu kerikil. Kenapa? Karena kalau batu kerikil mengenai mata hewan yang diburu, maka biasanya hewannya itu akan cacat, ya enggak? Dia akan lari, tapi kita tidak menyembelihnya. Maka dari itu dalam Islam itu, Masya Allah, diatur sedemikian rupa bagaimana adab terhadap binatang. Masya Allah. Di mana diajarkan? Di dalam Islam. Di dalam agama lain belum tentu diajarkan. Di dalam agama Islam itu diajarkan begitu luas tentang adab terhadap hewan binatang. Ada teman-teman buku yang sangat bagus yang bernama Minhajul Muslim. Ditulis dulu aja. Bukunya namanya Minhajul Muslim. Minhajul Muslim. Ini buku yang bagus dan sudah ada bahasa Indonesianya, dikarang oleh Abu Bakar Al-Jazairi. Ya, kalau buku bahasa Arabnya 1 jilid kecil, kalau buku bahasa Indonesianya besar. Ya, putri saya yang di RBA belajar ini. Jadi cukup besar. Berapa jilid? 4 jilid? Hah? Oh ada. Kalau yang putri saya 1 jilid tapi besar, ya, itu ada. Insya Allah harganya tidak sampai 100.000. Ya boleh, bagus, itu bagus banget. Jadi mengupas tentang adab, mengupas tentang ibadah, namanya Minhajul Muslim. Ya kalau teman-teman ada rezeki boleh dibeli yang berbahasa Indonesia dan dipelajari. Baik, di dalam kitab Minhajul Muslim disebutkan oleh Abu Bakar Al-Jazairi, beliau menyebutkan bahwa di antara bentuk berbuat baik kepada hewan adalah memberikannya makan. Teman-teman, kalau kita menemukan ada sebuah binatang yang dia dalam keadaan kelaparan, maka ketika kita memberikan makan terhadap hewan tersebut, itu sudah dihitung sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika kita memberinya minum, maka sudah terhitung sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sayang terhadap makhluknya Allah yang ada di permukaan bumi ini, maka Allah Azza wa Jalla akan menyayangi. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang menyayangi makhluknya Allah di bumi, man yarhamun nas, ya, barang siapa yang menyayangi manusia, barang siapa yang menyayangi makhluk Allah, yarhamu man fis samai. Man yarhamu fil ardi yarhamu fis sama. Barang siapa yang dia menyayangi setiap makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, maka Allah beserta makhluk-makhluk Allah yang ada di langit akan menyayanginya. Masya Allah ya teman-teman. Jadi kalau pengen disayang oleh Allah, kalau pengen disayang oleh para malaikat, maka sayangilah makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, termasuk juga hewan-hewan yang ada di muka bumi. Baik. Kemudian jangan dijadikan sebagai permainan. Ini diantara bentuk kasih sayang terhadap hewan, maka jangan menjadikan hewan ini sebagai bentuk permainan. Contoh misalnya,
Sebagaimana kebiasaan kita masyarakat Indonesia, ya ada nggak pernah lihat nggak hewannya diadu gitu ya, tarung. Itu hanya untuk bermain, tidak ada manfaatnya. Atau misalnya burung itu loh, biasanya diterbangkan gitu kan ya, nanti biar kembali lagi. Nah, tolong ibu-ibu yang masih suka membelikan anak-anaknya ayam-ayam yang warna-warni. Biasanya kalau ibu-ibu tuh hatinya tidak tega ketika anaknya merengek. Bu, ayamnya lucu gitu kan ya. Kan biasanya dijual tuh di pasar-pasar ayam warna-warni. Nggak usah kita belikan. Kenapa? Karena itu ayam sebelum diwarna-warni mereka mengalami kesakitan. Belum lagi pewarnanya pakai zat kimia. Zat kimianya disemprot kena matanya. Nanti kalau kita beli satu, kasihan anak kita belum tentu bisa ngasih makan, iya enggak? Akhirnya apa? Akhirnya dielus-elus, besoknya meninggal, anak kita nangis. Ya. Ibu-ibu pernah nggak beliin kayak gini? Yang pernah beliin minta ampun kepada Allah, ya Allah saya dulu belum tahu ilmunya. Ya. Jadi biarkan anak ayam itu bersama ibunya, ya jangan dipisahkan. Bahkan di antara, subhanallah teman-teman, di antara bentuk berkasih sayang, bentuk berbuat baik kepada hewan itu sebenarnya tidak dipisahkan dari ibunya. Ya, manusia aja kalau dipisahkan dari ibunya sedih. Hewan juga sama, dipisahkan dari ibunya maka akan sedih. Ya. Baik, dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat yang sengaja mengambil sarang burung yang masih ada anak burungnya, diambil. Waktu itu Rasulullah melihat ada ibunya burung di atas itu berputar-putar, mungkin nyari anaknya mana gitu ya. Dan Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, siapa ini yang menyembunyikan sarang burung berserta anaknya, kembalikan. Masya Allah. Jadi zaman dulu tuh ada sahabat yang begitu, tapi nggak disebutkan siapa sahabatnya. Nah, sama kita juga bilang ke anak-anak kita, nak, kalau ada hewan, ya kan biasanya namanya anak-anak. Anak saya saja Hamzah tuh, masya Allah. Jangankan Hamzah, anak-anak TK yang ada di tempat kami tuh kalau sudah ke belakang, sudah jumpa sama ayam, itu saya dapat kabar ya, ayamnya tuh dimainkan. Ya, ya Allah, mungkin mereka ngiranya itu tanda sayang gitu ya. Dielus-elus nanti dilempar. Ya Allah. Setelah kejadian itu akhirnya kita tidak keluarkan lagi ayam. Ya, karena memang anak kecil tuh belum paham. Ya, belum paham apa yang harus mereka lakukan kepada hewan gitu ya. Jadi kita sebaiknya sebagai orang tua tidak memberikan kepada anak-anak kecuali mereka sudah paham harus memberikan makan, tidak boleh disiksa, harus disayang ya. Masya Allah. Baik. Dan diantara bentuk berbuat baik kepada hewan, ya kepada binatang itu diantaranya ketika menyembelih maka pilihlah pisau yang tajam. Masya Allah. Ini hanya ada dalam Islam. Masya Allah. Untuk menyembelih saja dipilih yang terbaik, metode yang terbaik. Metode yang terbaik adalah disembelih, ya. Dan tidak menggunakan pisau yang pisaunya itu nggak landep. Ya. Bisa dibayangkan nggak sih teman-teman kalau pisaunya nggak tajam, baru separoh gitu, ih kok nggak tajam ya gitu. Binatangnya sudah, di ini lagi minta lagi pisau, itu namanya menyiksa. Ya. Dan masya Allah ya teman-teman, yang namanya menyembelih itu perlu ilmu, nggak asal sembelih. Ya, nggak asal menyembelih. Jadi kalau teman-teman mau ngajarin anak-anaknya cara menyembelih ayam, cara menyembelih kambing, maka mintalah orang yang sudah terbiasa menyembelih mengajarkan kepada anak-anak kita. Jadi siapa di sini yang punya anak laki-laki? Saya punya, alhamdulillah. Di antara tugas seorang ayah adalah mengajarkan untuk anak-anaknya bagaimana menyembelih. Karena Rasulullah SAW juga beliau di antara kisahnya menyembelih hewan yang akan dijadikan kurban. Siapa yang menyembelih? Rasulullah SAW. Berarti di sini kalau yang punya anak laki-laki, di antaranya yang harus dipelajari dalam kurikulum pembelajarannya adalah bisa menyembelih. Saya pernah ceritakan teman-teman, yang menyembelih hewan akikah putri sulung saya adalah anak kelas 3 SD.
Apa yang disembeli? Ayam, masa akikoh ayam, kambing. Sendirian. Nggak ada yang bantu. Saya waktu itu suami saya bilang, namanya Mubarak. Ya Mubarak, sini saya pegangin. Nggak usah, saya bisa kok. Dia tekuk kaki kambingnya itu dengan kakinya dia, terus disembeli. Ya. Setelah itu digantung, dikulitin. Nggak nyampe setengah jam udah rampung. Ya, Masya Allah, lihat bagaimana didikan orang-orang sana itu, Masya Allah, menyiapkan, bukan hanya menyiapkan kerja untuk anak-anaknya. Kan kalau orang Indonesia rata-rata masih mikirkannya bagaimana anak saya nanti kerja, sudah bukan lagi itu, tapi bagaimana nanti anak ini bermanfaat untuk umat. Ya, ada nggak ibu-ibu yang punya proyek, punya anak laki-laki, nanti di tahun ini misalnya anak laki-lakinya sudah bisa menyembelih, proyeknya tahun ini bisa membantuin para panitia di sebuah masjid dalam bulan Dzulhijjah untuk bisa menyembelih. Ada? Ibu-ibu harus punya proyek ini. Ya, terutama anak-anak yang memang sudah bisa menyembelih hewan binatang yang akan dijadikan nanti besok ya di bulan Dzulhijjah untuk berkurban. Baik. Kemudian di antara bentuk berbuat baik kepada binatang, di antaranya teman-teman, tidak mengurungnya. Maksudnya tidak mengurung di sebuah tempat di mana di situ tidak diberikan makan, tidak diberikan minum sampai meninggal. Ya nggak boleh, sampai mati itu nggak boleh. Pernah ada seseorang yang cerita kepada saya. Kata beliau cerita kepada saya, Ustazah, dulu tuh saya tuh sebel banget. Saya tuh punya ada kucing kampung. Sukanya tuh mohon maaf ya, namanya kucing kampung ya kan nggak dididik. Sukanya ngambil makanan katanya ya. Jadi kadang kita mau makan, makanannya udah habis gitu ya. Yang duluin siapa? Kucing. Akhirnya suatu hari karena dia jengkel, udah berkali-kali kejadiannya, ini orang cerita ke saya. Kucingnya ditaruh di sebuah tempat di gudang itu sampai akhirnya mati. Betul. Dan ini kata yang cerita ke saya, Ustazah tahu kejadian ini sampai sekarang saya tuh merasa bersalah karena ngurung kucing, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, ya, dengan alasan balas dendam kucingnya sudah makan lauk pauk yang ada di meja makan, ya. Jadi nggak boleh. Ya Masya Allah, tetap yang namanya kucing itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian diantara bentuk berbuat baik kepada hewan atau kepada binatang, teman-teman, kita tidak boleh, nih tolong ya teman-teman, yang punya kuda atau apalah yang biasa ngangkut bawaan itu apa? Kalau di Indonesia, kalau di Arab kan keledai, unta, sapi, itu biasa bawaan di atasnya ya. Hah? Oh pakai kereta. Oh iya pakai kereta ya. Jadi nggak hanya kuda kalau di Indonesia, sapi. Maka diantara bentuk berbuat baik kepada mereka tidak membebani sesuatu yang mereka tidak kuat untuk membawanya. Ya kita nggak boleh. Keledainya kecil ditunggangi oleh 3 orang ya kasihan. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.